Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan takut untuk balikan meski dia masih sangat mencintai. Ya. Jadi kalau kita lihat, misal saat ini mantan sendiri atau masih single, dan perpisahan itu bukan disebabkan karena kehadiran orang ketiga, ya, tetapi karena faktor pertengkaran yang sering terjadi antara kita dengan dia. Nah, jadi ada 3 hal yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan itu dan juga membuat mantan takut balik kepada kita. Nah, kalau tidak ada 3 hal ini pada diri kita, insya Allah peluang mantan untuk balik masih amat sangat besar, ya. Nah, jadi 3 hal itu tentu di luar perselingkuhan. Karena tadi ya, perpisahan itu bukan karena sebab kehadiran orang ketiga. Jadi kita termasuk orang yang sebenarnya setia, ya, tidak aneh-aneh begitu dalam hal cinta. Tetapi mungkin saja ya, ada sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan pada diri kita yang membuat mantan tidak betah dan kemudian memilih untuk berpisah. Tapi dia masih cinta. Karena itu sampai hari ini dia tetap tidak mencari pengganti. Yang pertama sebabnya karena nganggur, ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa faktor ekonomi itu adalah penyebab paling populer orang bercerai. Ya, ketika ekonomi keluarga itu goyah, sudah nanti semua ikut campur tuh. Ya, orang tua, mertua, segala macam tuh sudah. Mertua akan menghasut anaknya, bercerai saja, ngapain punya suami pengangguran, ya. Balik ke rumah besok tak carikan suami yang lebih keren lagi, yang kaya raya, dan seterusnya. Faktor ekonomi. Begitu juga sebaliknya, kalau ekonomi keluarga itu kuat dan bagus, itu mertua tuh sayang banget dengan kita. Wah, itu mantu saya, ya, itu mantu kesayangan saya. Nah, itu kalau duit kita banyak. Tapi kalau kita menganggur, biasanya ya anaknya akan mereka hasut untuk bercerai. Nah, maka menganggur. Termasuk juga ketika mau balik, kalau masih pengangguran, ya tentu mantan gak mau. Karena faktor menganggur inilah yang kemudian menyebabkan banyak terjadinya pertengkaran ketika masih bersama, ya. Maka ketika balik dan masih menganggur juga, itu sama saja dengan kembali untuk berpisah lagi, kembali untuk bertengkar lagi. Nah, pertengkaran itu kan membuat orang trauma, membuat orang jadi takut, ya. Nah, maka ketika masih menganggur, itu yang kemudian menyebabkan mantan nolak untuk balik. Yang kedua, karena faktor mabokan. Nah, itu. Ya, mabokan itu ya suka mabok, ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah cukup sering membahas tentang keharaman minuman keras, ya. Tapi herannya ya sudah diharamkan begitu rupa, orang tetap saja tuh
minum minuman keras. Nah, mabok itu akan membuat emosi seseorang menjadi sulit terkendali atau tidak terkendali. Ya, selain itu, mabok juga akan membuat orang tidak bisa nabung. Ya, karena pengeluarannya jadi banyak. Kemudian mabok juga akan membuat kondisi kesehatan seseorang menjadi cepat menurunnya. Nah, jadi mudaratnya banyak banget. Nah, ketika perpisahan terjadi ya, karena pasangannya ini sukanya mabok dan seterusnya, maka saat diminta untuk kembali dan dia belum melihat ada tanda-tanda perubahan, ada tanda-tanda untuk bertobat dan seterusnya, ya maka dia akan menolak untuk kembali. Ya, karena ya capek juga ya kalau punya suami misal atau punya istri mabuk terus setiap hari, diajak ngobrol tidak pernah nyambung, anak mau bayar SPP kuliah misal begitu, diajak ngobrol tidak nyambung ya, dan seterusnya. Nah, maka orang kemudian akan banyak bertengkarnya karena tadi dalam keadaan mabuk, emosinya jadi tidak terkendali, dan kemudian banyaknya pertengkaran itu biasanya yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ngamuan. Ya, jadi hobinya ngamuk. Jadi dia tidak minum minuman keras ya. Dia juga bukan pengangguran, dia punya pekerjaan dengan income yang besar, tetapi dia punya emosi yang amat sangat tinggi. Ya, tersinggung sedikit ngamuk. Ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, marah dan seterusnya. Nah, jadi tadi ya, faktor ekonomi karena nganggur menyebabkan orang jadi sering bertengkar. Pertengkaran yang sering sekali terjadi itu membuat orang jadi tidak betah, ujung-ujungnya memilih untuk pisah ya. Kemudian yang kedua, mabok. Mabok juga membuat emosi seseorang jadi tidak terkendali. Jadi sering bertengkarnya. Bertengkar membuat orang tidak betah, juga memilih untuk berpisah. Yang ketiga, memang karena faktor emosinya yang sangat tinggi, sukanya ngamuk ya. Dan kalau ngamuk itu drama banget ya. Pasti satu kampung tahu semua. Karena kalau sudah ngamuk, suaranya melengking tinggi ya. Setelah itu piring terbang, gelas terbang, semua terbang, panci keluar pagar, dan seterusnya. Ditambah lagi anak-anak yang melihat pertengkaran orang tua kan biasanya jadi histeris tuh. Jadi teriak-teriak juga, jadi suasananya sudah seperti pasar malam tuh, rame ya. Nah, itu kemudian akan membuat orang menjadi tidak betah juga dan akan lebih memilih untuk berpisah. Nah, maka ya kalau ada tiga sifat ini, meskipun mantan masih mencintai, tandanya dia tidak mencari pengganti kita sampai hari ini, ya, maka mantan tetap tidak mau
untuk diajak balik atau akan menolak, ya, karena trauma tadi, dia takut, ya. Karena balik pun dia sudah tahu ini akan pisah lagi. Nah, maka kalau memang ada 3 sifat ini, ya tentu harus diperbaiki. Kalau diperbaiki, ya, mantan melihat tanda-tanda perubahan itu, maka cepat saja tuh mantan untuk mau diajak kembali bersama lagi. Tapi kalau tidak ada 3 tanda ini pada diri kita, insya Allah, ya, mantan masih bisa dan sangat bisa untuk diajak kembali bersama lagi. Ya, artinya tidak ada satu hal pun yang membuat mantan takut untuk kembali bersama kita lagi. Kita punya pekerjaan, kita bukan pengangguran, pekerjaan tetap, gaji juga lumayan. Kemudian yang kedua, kita juga tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah menyentuh alkohol dan seterusnya. Cara hidup kita betul-betul sehat, ya. Dan yang ketiga, kita adalah orang yang sabar. Maka jika demikian, cepat saja tuh setelah perpisahan terjadi, mantan akan kangen kembali. Nah, dan ketika mantan masih mencintai, kita juga sangat mencintai, dan tidak ada penghalang tadi berupa 3 hal itu tadi, ya, maka akan cepat nih menemukan jalan untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Karena memang tanpa orang sadari, ketika orang saling mencintai itu, mereka terus tuh, ya, saling mengintip, saling memantau, saling melihat, saling memata-matai, ya, untuk menemukan jalan agar bisa segera kembali bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.